Assalamualaikum, saya Ainur Rohmah dengan NPM 2408201030. Saya merupakan kelas MSO untuk paralel A. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi algoritma banker. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Kenapa ada algoritma banker? Yang pertama yaitu sebelumnya ada yang namanya algoritma Resource Allocation Graph, di mana hal itu sangat cocok untuk single instance research atau dengan satu sumber daya saja. Namun, algoritma ini kurang cocok atau kurang efektif karena masih mungkin terjadi deadlock dan pencegahannya tidak ada. Oleh karena itu, kita membutuhkan algoritma banker di mana algoritma ini sangat cocok untuk sistem multi-instance research. Sehingga nanti saat ada banyak research, nanti sistem kita itu tidak terjadi deadlock. Deadlock merupakan suatu kondisi di mana semua tugas-tugas saling menunggu. Jadi tidak ada tugas yang bisa dikerjakan atau bisa dibilang kalau lalu lintas itu kayak macet seperti itu. Kemudian ada pengertian algoritma banker. Algoritma ini dikembangkan oleh Edgar Dijkstra untuk mencegah deadlock, di mana konsepnya itu mirip dengan bank saat memberi pinjaman jika aman secara finansial. Maksudnya, jika seorang nasabah itu meminta pinjaman ke bank, bank itu kan tidak langsung memberikan, akan menganalisis terlebih dahulu apakah dengan memberi pinjaman itu nanti banknya tidak bangkrut. Nah, bangkrut ini itu diumpamakan itu sebagai kondisi deadlock tersebut. Jadi bank itu juga harus teliti apakah nanti bisa balik modal lagi ke bank seperti itu. Proses akan diberi research jika sistem tetap dalam kondisi aman. Jika tidak aman, permintaan akan ditolak atau ditunda. Maksudnya, nanti jika mungkin terjadi deadlock, nanti permintaan-permintaan tersebut akan ditolak. Jadi ini untuk mengamankan sistem kita. Kemudian untuk struktur datanya, yang pertama ada available, yaitu jumlah research yang tersedia saat ini. Kemudian ada max, yaitu jumlah maksimum research yang mungkin dibutuhkan tiap proses. Maksudnya ini tuh kayak sumber daya maksimal untuk setiap proses yang ada itu udah ada perkiraannya seperti itu. Jadi nanti saat ada proses, proses tersebut harus mengirimkan informasi mengenai maksimal jumlah sumber daya yang mereka butuhkan. Kemudian ada allocation, yaitu research yang sedang digunakan oleh proses. Kemudian ada need, yaitu sisa research yang masih dibutuhkan. Jadi karena dari banyaknya maksimal research yang ada, proses-proses itu sudah memiliki simpanan research, yang dimana disebut allocation. Jadi nanti tinggal kita itu memperkirakan mereka itu masih butuh berapa sih. Kemudian untuk cara kerjanya algoritma banker. Proses menyatakan kebutuhan maksimal research sebelum eksekusi. Sistem hanya akan mengalokasikan research jika sistem tetap dalam kondisi aman. Menggunakan dua bagian utama yaitu algoritma safety dan research request. Jadi jika misal urutan proses itu tidak harus urut dari P1, P2, P3. Misal kayak P1 itu tidak memungkinkan, nanti P1 itu bisa ditunda terlebih dahulu, kita ganti ke yang memungkinkan. Kemudian ada dari cara kerja tadi, yang pertama yaitu ada algoritma safety, digunakan untuk mengecek apakah sistem dalam keadaan aman. Simulasi dilakukan untuk mengecek apakah semua proses bisa selesai, maksudnya apakah semua proses bisa dieksekusi atau harus ada proses yang tertinggal. Jika semua proses bisa selesai satu persatu, sistem dalam keadaan aman. Artinya semua proses bisa dikerjakan. Kalau tidak, maka sistem dianggap dalam kondisi tidak aman. Kemudian ada algoritma research request. Digunakan saat proses meminta tambahan research saat berjalan. Jadi ada kemungkinan nanti setiap proses itu bisa meminta tambahan. Jadi nggak langsung di awal aja dia minta, tapi bisa nanti tiba-tiba dia itu meminta tambahan. Yang pertama yaitu cek apakah request kurang dari sama dengan need. Maksudnya
untuk tambahannya ini apakah kurang dari yang dibutuhkan saat awal. Maksudnya kan kayak nggak mungkin kita nambah, tapi kebutuhan kita itu lebih kecil dari apa yang pengen kita tambah. Kemudian untuk cek apakah request kurang dari sama dengan available, maksudnya available ini untuk sumber daya yang tersedia, apakah itu memenuhi untuk request tersebut. Jika ya, simulasi alokasi, jalankan safety algorithm. Jadi dia nanti tetap akan tidak bisa dipisahkan dari safety algorithm. Jadi tetap untuk awalnya tetap menjalankan safety algorithm, baru nanti masuk di algoritma research request. Jika sistem tetap aman, research diberikan, jika tidak permintaan ditolak. Baik, sekarang kita masuk pada contoh kasus penerapannya. Jadi ada satu soal, sistem dengan 5 proses, P0 hingga P4, dan 3 research, A, B, C, dengan total research A sama dengan 10, B sama dengan 5, dan C sama dengan 7. Berikut adalah tabelnya. Yang pertama ada proses P0, mungkin tidak perlu saya baca, namun bisa langsung dilihat saja. Di mana need ini merupakan hasil pengurangan dari maksimal dikurangi available, yaitu maksimalnya tadi yang dibutuhkan totalnya, available yang udah dikantongi sama tiap proses, jadi need itu yang sekiranya masih dibutuhkan, masih diperlukan dari sumber daya. Untuk permintaannya, tentukan apakah sistem berada dalam keadaan aman. Kita memanfaatkan safety algorithm. Kemudian jika proses P1 meminta research 102, tentukan apakah permintaan ini bisa dikabulkan atau tidak. Kita menggunakan research request algorithm. Untuk pengerjaannya, untuk yang pertama, untuk mengecek apakah sistem dalam kondisi aman, pertama kita memanfaatkan safety algorithm. Yang pertama, hitung available research, yaitu total research dikurangi total allocation. Di mana untuk sumber daya totalnya yang ada itu 1057, dan ini untuk alokasinya. Jadi sumber daya awal yang ada itu cuma 332. Kemudian ada available awal tadi 332. Kemudian kita P1. P1 itu need-nya 122. Apakah jadi syaratnya need itu harus kurang dari available kan? P1 ini memenuhi syarat, kemudian selesai dieksekusi. Kemudian tadi P1 itu memiliki alokasi 200. Jadi nanti available-nya itu ditambah dengan alokasi sisa. Jadi udah kayak dilepas gitu sumber dayanya. Jadi available-nya menjadi 532. Kemudian dilanjutkan ke P3. P3 ini mempunyai need 011 dan kita memiliki available 532. Jadi ini memenuhi syarat juga. Kemudian tadi sebelumnya dia mengantongi 211 itu dilepaskan. Kemudian jadi sisa available 743. Kemudian P4 need 431 kurang dari 743. Selesai, kemudian dia melepaskan 0,02 dengan available menjadi 745. Kemudian P0 dengan need 743 kurang dari 745 memenuhi syarat. Kemudian dieksekusi dan tambah 010. Available menjadi 755. Kemudian P2 ada need 600 kurang dari 755, selesai. Kemudian kita tambah 302, available menjadi 1057. Semua proses selesai, sistem dalam keadaan aman. Dengan urutan aman, P1, kemudian P3, P4, P0, dan P2. Kemudian selanjutnya, jika proses P1 meminta research 102. Yang pertama yaitu kita cek apakah request kurang dari need. Request ini kurang dari kebutuhan awal. Kita memiliki max P1 sebanyak 3,2,2. Kemudian ada alokasi yaitu 200 menjadi 122. Jadi kebutuhan kita itu masih 122. Kemudian ada request yaitu 102. Kita cek apakah request ini itu kurang dari need, ini memenuhi syarat.
Kita lanjutkan. Kemudian cek apakah request kurang dari available. Requestnya ini harus kurang dari sama dengan sumber daya yang tersedia. Kita sebelumnya memiliki sumber daya awal 332, kemudian ada request 102. Karena memenuhi syarat, kita lanjut. Kemudian kita mensimulasikan alokasi sementara. Alokasi P1 ada 200 ditambah 102 menjadi 302. Kemudian ada nih P1 sama dengan 122 dikurangi 102 menjadi 020. Kemudian ada available 332 dikurangi 102. Kemudian tabelnya, ini tabel barunya setelah tadi sudah kita ketahui. Kemudian kita masuk ke safety sequence check. Kita tadi available-nya 230. Pertama kita mengeksekusi P1 terlebih dahulu. Dengan NIT 020 kurang dari 230, proses selesai. Kemudian alokasinya ditambah 302. Kemudian lanjut mengeksekusi P3 dengan kebutuhan 011 kurang dari available 532, selesai. Kemudian alokasinya ditambah 211. Kemudian ada P4 dengan kebutuhan 431 kurang dari 743, selesai, tambah alokasi 002. Available-nya menjadi 745. Kemudian ada P0 dengan NIT 743 kurang dari 745, selesai, alokasi ditambah 010 menjadi 755. Kemudian ada P2, NIT 600 kurang dari 755, proses selesai, kemudian alokasinya ditambah 302. Jadi available-nya menjadi 1057, yaitu sumber daya total yang tadi di awal ada di soal. Semua proses selesai, jadi untuk urutannya P1, P3, P4, P0, P2. Meskipun nanti P1 itu meminta tambahan, tetap bisa dieksekusi. Sistem dalam kondisi aman. Nah, kesimpulan akhir, sistem aman dan permintaan research dari P1 dapat dipenuhi. Nah, selesai. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.